Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Hari ini Ngariung kembali lagi ke kewilayahan, tepatnya ada di Bandung Wetan, Kecamatan Bandung Wetan. Kalau misalkan kemarin kita udah bincang sama camatnya Astana Anyar, sekarang kita akan berbincang juga barengan sama camat dari Bandung Wetan. Dan ada special guest juga karena hari ini kebetulan nih Ngariung di kewilayahan ini ada di Rumah Edukasi Motekar. Ini di dalamnya juga banyak banget. Kenapa namanya edukasi? Mungkin nanti kita akan tanya-tanya juga sama koordinatornya. Dan langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini narasumbernya dua-duanya laki-laki, jadi merasa paling cantik nih Pak. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, alangkah baiknya untuk berkenalan dulu sama subscribers lagi nonton. Silahkan Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Bandung. Nama saya Dr. Staria MAP, Camat Bandung Wetan. Baik, mungkin selanjutnya silahkan Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, nami abdi R. Iman Sinarjadi, koordinator rumah tangga koordinator Rumah Edukasi Motekar. Rumah Edukasi Motekar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar Kecamatan Bandung Wetan barengan sama Pak Camat dan juga Pak Iman nih selaku koordinator dari Rumah Edukasi Motekar ini. Mungkin nanti juga wargi Bandung ini sekarang bertanya-tanya kenapa namanya Motekar? Karena kan Motekar ini apa ya, ibaratnya dalam bahasa Sunda artinya apa tuh Pak? Artinya sebuah tempat pembaruan di mana dia dapat ilmu baru di tempat tersebut. Nah, gitu. baik. Tapi mungkin sebelum kita secara lebih detail ngebahas lagi Rumah Edukasi Motekarnya, ini pengen tanya dulu nih Pak, sekitar Bandung Wetan. Bandung Wetan ini kan ada di tengah-tengah kota ya Pak ya. Memang sekarang juga, apalagi Cihapit sekarang lagi hits-hitsnya nih Pak. Hidden gemnya banyak banget katanya Pak. Nah, mungkin boleh diceritain dulu Pak, gimana sih kondisi dan situasi di Kecamatan Bandung Wetan sekarang nih Pak? Ya. Bandung Wetan ada 3 kelurahan ya, Cihapit, Citarum, dan juga Taman Sari. Kita punya luas wilayah 522 hektar dengan jumlah RW ada 36 RW dan RT-nya ada 17 RT. Bandung Wetan emang ada di pusat kota ya, dengan segala permasalahan yang ada juga potensi yang ada. Potensi kita cukup banyak ya, dari mulai hotel, jasa, fashion dan sebagainya. Dan juga permasalahan juga ada juga ya, ada juga masalah kekuatan produk, masalah sampah juga bisa jadikan masalah, juga masalah PKL juga ada. Betul. Gitu. Nah, mungkin dari potensinya sendiri dulu nih Pak. Karena kan sekarang nih di media sosial Bandung Wetan ataupun khususnya di Cihapit ini tuh lagi jadi sorotan nih Pak, terutama UMKM-nya ataupun juga wisata kulinernya sendiri. Mungkin pengen banget pertama kali nanya adalah seputar ekonominya sendiri nih Pak. Ini kan cakupan wilayahnya juga cukup besar, lalu juga potensinya di ekonomi ini cukup besar juga. Gimana sih Pak kondisi perekonomian di Kecamatan Bandung Wetan sendiri Pak? Jadi tidak hanya Cihapit ya, tapi Citrum juga sama, Betul. Taman juga sama. Ini sentra ekonomi. Dari usaha kecil dari PKL sampai ya restoran sebagainya. Khusus PKL kami juga tetap menjalin kerjasama koordinasi dengan Satgasus PKL. Kita coba menata mereka supaya lebih tertib lagi, tidak semeraut seperti yang mungkin kita juga bisa lihat sendiri, saksikan sendiri, terutama pada hari Minggu ya. Kita Cilaki dan juga Cisangkui. Nah, kami tetap koordinasi dengan pihak Satgasus Kota Bandung ya, bagaimana untuk mencari jalan keluarnya penataan PKL ini. Ada satu lokasi yang bisa dijadikan percontohan, itu ada di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Citarum. Di sana terletak PKL yang cukup bagus lah. Memang ditempatkan di trotoar gitu ya, tapi antara pejalan kaki trotoar ya, pelanggan yang datang ke sana itu merasa nyaman. Betul. Pejalan kaki tidak terganggu gitu kan. Yang jajan juga tidak merasa terganggu, nyaman lah. Itu bisa ada di Jalan Sultan Agung ini. Yang lainnya menyangkut yang ke atasnya, yaitu restoran sebagainya, memang yang juga karena ada di pusat kota, otomatis daya saing mereka juga cukup tinggi gitu kan. Saya pernah berkunjung ke satu resto gitu ya. Mereka berkesah, kok saya sepi peminat katanya. Omset saya turun, kenapa ya?
Ternyata satu-satunya yang perlu mereka lakukan itu inovasi yang mereka harus lakukan gitu kan. Ya. Apakah promo lewat medsos gitu kan. Dari sini mungkin marketing yang harus lincah. Itu mungkin salah satu cara mereka menaikkan offset kembali sehingga pengunjung itu bisa datang ke restoran mereka. Itu mungkin ya. Ya. Nah, mungkin selain itu ya Pak, selain dari pelaku UMKM-nya sendiri, sebenarnya dari Kecamatan Bandung Wetan sendiri itu ada program tersendiri nggak sih Pak untuk pertama untuk perekonomiannya kah atau untuk kepemudaannya atau seperti apa Pak? Kalau kita kaitkan dengan keberadaan rumah edukasi ini, Ya. itu juga termasuk satu langkah kita ya. Ya. Di sini juga bisa disebutkan co-working space-nya. Oh, baik. Ya. Jadi kita bisa membina mereka, terutama UMKM ya. Jadi kecil menengah ke bawah itu kita edukasi bagaimana mereka bisa meningkatkan omset penjualannya. Kita berikan edukasi bagaimana cara mengemas barang untuk dijual supaya menarik minat masyarakat dan juga apa dari segi kehalalannya dan juga perasaan perizinnya. Kita coba untuk menaikkan para pelaku untuk bisa menaikkan usahanya. Itu mungkin langkah kita yang sudah kita ambil. Baik, jadi memang para pelaku UMKM ini juga didampingi ya Pak ya, Dampingi, agar ya. legalitasnya juga dibantu gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Betul. Nah mungkin Pak ini kan selain dari perekonomian, tentunya memang perekonomian ini sekarang di Kota Bandung juga lebih akselerasi, lagi gencar-gencarnya gitu ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin di balik semua itu juga ada lagi program mungkin yang dijalankan oleh Bandung Wetan ini, khususnya di program PIPPK-nya itu seperti apa Pak? Oh ya. PIPPK, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemasyarakatan. Ini memang sudah lama bergulir ya, sejak zaman wali kotanya Pak RK kalau nggak salah. Ya, itu sudah bergulir lama lah. Titik fokusnya kepada masalah pembangunan sarana kelurahan dan juga perumahan masyarakat. Cukup banyak yang telah dilakukan oleh mereka ya, terutama lembaga-lembaga yang bisa disebutkan itu mengolah anggaran ya. Dari LPM-nya, PKK-nya, RT-nya, dan juga RW-nya. Nah, fokus untuk RW itu kegiatan fisik. Ya. Bisa perbaikan jalan yang luasnya mungkin di bawah 4 meter, memang itu kewenangan kewilayahan ya. Kalau di atas 4 meter itu kan kewenangan dari Desa ABM. Perbaikan gang juga, drainase, dan sebagainya. Masalah perumahan masyarakatnya ada yang khusus ya, BBGRM, Belum Bentuk Gotong Masyarakat itu lingkupnya di LPM. Sedangkan yang lainnya LPM dan PKK juga otomatis itu peningkatan sumber daya masyarakat. Ya kalau kami rinci per lembaga cukup banyak juga ya. Tapi intinya penggunaan PPK itu kepada kegiatan fisik dan juga per masyarakat. Ya. Baik. Nah mungkin dari program PIPPK ini sekarang kan juga di Pemkot ya Pak ya lagi ada program padat karya gitu ya Pak ya. Mengingat memang sekarang juga pemuda-pemuda usia produktif di Kota Bandung ini lagi banyak-banyaknya. Apalagi juga masyarakat di Kota Bandung ini lagi pengen mengabdi untuk Bandung katanya Pak. Untuk pelaksanaan di Bandung Wetan sendiri seperti apa Pak? Alhamdulillah Kecamatan Bandung Wetan banyak sekali dinas-dinas yang menggulirkan padat karyanya di kita ya. Pertama itu dari Disnaker. Kita libatkan masyarakat sebanyak 40 orang ya. Titik fokusnya kepada pembersihan lingkungan terutama drainase ataupun sungai kecil lah. Itu sudah berjalan selama 5 hari dengan target 10 hari. Peminat memang banyak ya, tapi kita juga seleksi. Mana yang betul-betul membutuhkan kegiatan padat karya ini. Itu dari Disnaker. Kemudian juga ada juga dari Dishub. Dinas Perhubungan itu diutamakan pembersihan shelter-shelter yang ada di kita ya. Ada mungkin 11 shelter ya yang ada di wilayah kita ini di mana mereka melakukan kegiatannya seperti pengecatan ya. Kan sekarang shelter banyak vandalisme. Betul. Kita dibantu dengan cat ya. Kita siapkan tenaganya. 1 orang 1 shelter. Dan mereka melakukan kegiatannya selama 1 bulan 4 kali ya. Ya mungkin selama 3 bulan lah. Dan mereka melaksanakan kegiatannya selama tiap hari Selasa. Ya, 1 minggu sekali. Itu dari kedepannya mulai tanggal 10 kita juga dapat padat karya dari Dinas DSRBM. Ya. Kita fokuskan kepada program bebersih Kota Bandung. Di mana Pak Sekda kemarin instruksikan bahwa setiap kerap jalan yang ada di Kota Bandung harus sudah dicat hitam putih dan sebagainya. Nah kita alhamdulillah mendapatkan
untuk warga sebanyak 60 orang. Ya. Kita bagi 3 kelurahan, 20 orang per kelurahan. Kita cari titik lokasinya di mana yang belum dicat ya, hitam putih. Karena pusat kota otomatis banyak sekali sasaran yang belum digarap kan gitu. Maka dengan adanya padat karya di DSABM ini kita mudah-mudahan bisa selesai ya selama 10 hari kerja ini. Bisa tuntas semuanya, cat kerap-kerap bisa dicat hitam dan putih. Ada juga kita juga sedang menjalankan kerjasama ya dengan fraksi Gerindra ya. Juga sama sasarannya. Tapi Gerindra ada plusnya, yaitu program penghapusan vandalisme. Nah, kita punya flyover nih, flyover Paspati ya. Cukup panjang juga kan dari jalan Cikapayang sampai ke Taman Sari bawah itu kan. Nah, di mana tiang pancangnya itu banyak tulisan vandalisme. Ya kita cat lah, coba kita. Dan juga kita punya juga jembatan flyover Jalan Jakarta juga sama. Itu daerah Cihapit. Nah, bulurnya itu dengan jajarannya tuh melakukan pengecatan di sana. Dan dipasanglah spanduk di sana. Bahwa kawasan ini diawasi CCTV 24 jam. Jadi barang siapa yang menuliskan vandalisme itu akan ketahuan. Betul. Kita coba itu. Baik. Pak, tadi kan kata Bapak juga di padat karya memang antusias dari warganya juga luar biasa ya Pak ya. Banyak yang pingin daftar tapi memang karena ada kuota 40 orang memang diseleksi lagi. Berarti untuk anggapan bahwa warga di tengah kota ini individualis tidak sama sekali ya Pak ya, malah kompak ya Pak ya. Betul. Baik. Nah mungkin ini ke Pak Iman nih Pak. Tadi kan kata Pak Camat nih memang warganya kompak. Pak Iman sebagai perwakilan dari warga ataupun juga sebagai ketua KIM di kelurahan ya Pak ya. Gimana ya Pak melihat program-program dari kecamatan sendiri Pak? Alhamdulillah berkat Pak Camat yang walaupun baru tapi tentunya langsung ke bawah ya ke warga, menemui warga dan juga dukungan oleh Bu Lurah, Bu Khairul Indah. Kami warga Kelurahan Ciapit khususnya itu support dan mendukung program-program yang dilakukan oleh ditugaskan oleh kecamatan maupun kelurahan. Kami pantau terus, kami juga bantu untuk kebersihan lingkungan juga itu yang menjadikan lingkungan ini lebih indah, lebih bersih, lebih nyaman karena posisinya tengah kota sih pasti jadi pasti yang terlewati oleh baik warga Kota Bandung maupun pengunjung yang masuk Kota Bandung. Betul. Jadi antusias kami juga siap dukung luar biasa. Nah Pak, ini kan mungkin juga Bandung Wetan nih kemarin sempat mendapat penghargaan taat bayar PBB katanya Pak. Betul. Warganya taat bayar PBB. Gimana sih Pak caranya untuk gimana ya? Hayu kita taat bayar PBB dari Bapak sendiri nih Pak untuk warga. Karena kan mungkin sebagian orang ada juga yang lupa atau memang nanti aja tahun depan atau gimana nih Pak caranya Pak? Saya apresiasi terhadap warga. Jadi selama ini kemarin ya 2021, 2022 antusias warga untuk bayar pajak bumi dan bangunan cukup tinggi juga ya, sehingga meraih penghargaan dari pemerintah Kota Bandung. Nah, apa yang kita lakukan bersama dengan kelembagaan yang lainnya ya, kita adakan kegiatan Jumat keliling ya, kita adakan kegiatan mapai lembur ya, istilahnya kita edukasi kepada masyarakat. Dan juga ada pembelakuan secara tidak tertulis ya, tapi kami juga tidak memaksakan warga gitu ya, di mana setiap warga yang memerlukan pelayanan kepada di kelurahan, di kecamatan, kita himbau untuk bayar pajak dan untuk yang mampu. Untuk yang tidak mampu ya kita juga tidak memaksakan. Mungkin di dalam kata juga hanya untuk keperluan mereka kan gitu ya. Itu mungkin langkah-langkah yang kita ambil sehingga pencapaian BPD kita juga cukup tinggi. Tapi yang kami apresiasi kesadaran masyarakat itu sendiri ya. Di masa pandemi tapi tetap mereka melakukan kewajibannya bayar pajak bumi dan bangunan. Ya, seolah mereka tidak terpengaruh pandemi gitu kan. Iya, betul. Nah, mungkin Pak, ini kan kita nih ada di
terbuka gitu ya. Sekarang ada Ya. di Rumah Edukasi Motekar. Ya, Nah, mungkin ya. ini Bapak sebagai koordinatornya sendiri tadi udah dijelasin sama Pak Camat programnya apa saja dan juga bagaimana berjalannya Kecamatan Bandung Wetan secara general gitu, Pak. Ya. Nah, untuk khususnya nih di Rumah Edukasi Motekar sendiri, ini seperti apa sih Pak untuk kepengurusannya ataukah bibit-bibit tanaman ini setiap harinya dipelihara seperti apa? Ya, alhamdulillah saya mungkin cerita sedikit ya tentang Boleh. historinya dari alhamdulillah kita dibantu dari DAU 2019 sama 2020 support dari Bu Lurah sendiri. Ya. Dibangun satu GSG awalnya, lalu di tahun berikutnya kami bangun kami ide untuk meneruskan pembangunan ini. Nah, ini awalnya tanah lahan yang tidak terpakai, kita khawatir nanti malah akan dipakai oleh warga, makanya Ya. kita gunakan untuk fasilitas umum. Nah, kami ide kenapa kami buat rumah edukasi Motekar, karena setiap nanti tujuan yang datang ke sini itu mendapatkan ilmu untuk bisa diterapkan ke masing-masing rumah warga. Alhamdulillah kami mungkin dibilang paling komplit lah. Jadi idenya itu apa namanya program Mang Odet dulu, tapi kami lengkapi dengan keseluruhan, yaitu dengan budidaya ikan Jadi air memang tawar. ini tuh juga disinkronkan juga dengan buruan saya ya Itu Pak ya. awalnya idenya buruan saya, tapi kami baik. lengkapi keseluruhan ya, insya Allah mudah-mudahan paling lengkap ya, mungkin di Jawa Barat kali ya, yang posisinya tengah kota, yang tentunya tanahnya mahal, tapi kita Ya. gunakan untuk fasilitas yang menjadikan ilmu lah. Untuk, Jadi walaupun warga. di tengah kota tetap bisa bertani Betul, gitu ya istilahnya betul, gitu ya Pak betul. ya. Dan orang yang berkunjung bisa mendapatkan ilmu untuk diterapkan di rumah Betul. masing-masing. Apakah Rumah Edukasi Motekar ini tuh bisa untuk umum Pak? Bisa, Oh, bisa. bisa. Kami buka, bahkan sudah hampir 19 perguruan tinggi yang hadir Oh, di sini. baik. Baik dari Kota Bandung maupun dari UGM, NAIR, udah. Oh, gitu. Jadi gimana nih Pak caranya supaya wargi Bandung bisa berkunjung ke sini Pak? Silahkan untuk hadir di Rumah Edukasi Motekar. Apa yang kita dapat berikan untuk warga Kota Bandung untuk bisa diterapkan di rumah masing-masing. Itu bisa kita juga bisa, kegiatannya bisa dibuka di IG ya. Ya. Yaitu Rumah Edukasi Motekar. Itu juga kegiatan dari awal sampai akhir juga ada di sana. Baik, jadi untung ini tuh udah berjalan berapa tahun Pak? Dari 2019, 2020 startnya kami. Oh baik, Gitu. jadi udah 2 tahun, hampir jalan 3 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Baik, jadi Mudah-mudahan- buat wargi Bandung yang mau ke sini bisa langsung tadi cek Ya. Instagramnya. Ya. Ini terbuka untuk umum Pak dari Terbuka. hari saat Senin dari Senin sampai Minggu juga ada. sampai Minggu ada. Ada yang jaga di sini. Nah, Silahkan baik. datang. Silahkan datang ke sini. Jadi Silahkan Bandung datang. Wetan ini selain wisata kulinernya juga banyak, Ya. terus Ya. juga memang di tengah kota banyak sekali hiburan dan tapi di lain itu juga ada ini yang kayak gini apa ya? Mini tani gini apa ya? Di tengah kota yang fasilitasnya tanah kan Lengkap. lengkap, tapi juga bisa mendapatkan ilmu yang hadir untuk bisa diterapkan di rumah Baik. masing-masing. Ada ayam petelur, ada Ya. madu, ada ya ikan air tawar, juga ada tanaman buah dalam pot, ada tanaman obat. Itu paling lengkap insya Allah. Insya Allah. Itu Jadi bisa. memang kalau berkunjung ke sini juga bisa mendapatkan edukasi sesuai Betul. dengan namanya ya Pak Betul. ya. Nah jadi buat warga Bandung yang mau main-main ke Bandung Wetan ini salah satunya tempat rekomendasi untuk belajar juga tentang pertanian, peternakan, perikanan, segala ayak cina ya Pak ya. Paling lengkap. Nah, baik wargi Bandung, itu tadi perbincangan Tadel dengan camat dari Bandung Wetan dan juga Rumah Edukasi Motekar. Untuk wargi Bandung, tetap saksikan Ngariung episode selanjutnya.